Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Semuanya sehat? Insya Allah yang hadir di sini tak lupa selalu saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan juga semoga rezekinya, keluarganya, usianya berkah. Dan juga semoga istiqomah dalam kebaikan sampai meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Dan alhamdulillah setelah libur kajian puasa, ya, kalau kemarin itu kita puasa kan nggak ngaji rutin begini ya Pak ya, maka hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali. Meskipun tak terasa ternyata sekarang sudah bulan Zulqa'dah ya Pak ya. Berarti Syawal itu benar-benar ngajinya libur ya. Kalau nggak salah baru pekan lalu mulai ngaji ya. Kalau dalam catatan saya bulan Januari 2 kali karena ada ahad kelima. Ahad keempatnya saya membahas tentang persamaan perbedaan antara mahram, kerabat, dan ahli waris. Di bulan Januari pekan kelimanya kita membahas tentang alam goib ya Pak ya, yaitu almarhum al-mayyit bisa mendengar, mengetahui yang menziarahinya. Di bulan Februari kita membahas tentang fikih ibadah, yaitu sholat dalam berbagai keadaan. Dan hari ini ya, Februari itu terakhir, Maret sudah puasa, April lebaran, Mei kita ngaji lagi. Insya Allah judul kita malam kali ini sebagai pelengkap dari persamaan perbedaan antara mahram, kerabat, dan ahli waris. Saya akan membahas tentang hibah wasiat waris, tapi judul besarnya adalah 10 masalah yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, tentunya dengan harapan dan doa semoga 10 masalah ini tidak terjadi di keluarga kita ya Pak ya. Oke, ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, 10 masalah hibah wasiat dan waris sebagai lanjutan dari persamaan perbedaan antara mahram, kerabat, dan ahli waris. Yang di pertemuan yang lalu saya review singkat, mahram itu orang yang haram dinikahi selamanya. Alasannya karena 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena pernikahan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lupa, bisa ditonton ulang di YouTube Masjid Al-Hidayah ya. Channelnya namanya apa? Al-Hidayah Bintara. Nanti Bapak cari di YouTube Al-Hidayah Bintara. Kalau ketemu Pak, jangan lupa pencet subscribe. Nah, ya Pak ya. Dan jangan lupa pencet loncengnya biar tidak ketinggalan update-nya ya Pak ya.
biar menghormati yang upload ini Pak ya. Nggak tahu diupload atau jangan-jangan cuma direkam doang. Upload ya, alhamdulillah ya. Ini lumayan Pak, karena kalau ngaji kok ada catatan digitalnya ini Pak. Ini kalau Bapak lupa itu ada reviewnya, ada apa ya, yang bisa ditonton ulang ya Pak ya. Apalagi Bapak ngajinya ini habis maghrib nggak pernah bawa buku nih kayaknya. Makanya kapan-kapan Pak, nanti Bapak saya kasih ujian ya Pak ya. Tapi ujiannya nanti dikerjakan bareng-bareng saja ya. Karena ngaji begini Pak, khatamannya ya kalau Bapak sudah ketemu malaikat Israel ya, itu namanya khataman. Karena nggak ada kan ngaji begini terus. Saya tuh mengharapkan Pak, sebelum puasa itu ada penutupan gitu ya, biar ada pantas-pantasnya makan nasi kebuli Pak. Kalau di sini nggak ada penutupannya, saya tunggu-tunggu kapan nasi kebulinya. Kapan? Biasanya apa? Nggak pernah ya? Oh nggak lulus ya. Biasanya kan ada pembukaan makan-makan, penutupan makan-makan gitu ya. Kalau ada nanti, paling maulid ya Pak ya. Oke. Nah makanya biasanya kayak gini ya ngajinya ya nguping, tapi nggak apa-apa, insya Allah dicatat kebaikannya. Nah, 10 ini Pak, saya akan ringkas dulu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagi waris sejak masih hidup. Ini dianggap bermasalah. Masalahnya di mana? Nanti kita akan coba bahas. Yang kedua, hibah tapi bercampur dengan waris ya Pak ya. Masalah yang ketiga, wasiat tapi bercampur dengan waris. Masalah yang keempat, harta suami istri yang rancu dan tidak jelas. Bapak, hartanya sama istri jelas ya Pak? Jelas ya Pak ya? Tapi milik suami atau istri jelas ya Pak? Enggak ya Pak. Bapak punya rumah itu rumah suami atau istri Pak? Ya, berdua ya Pak ya. Oke, ini orang Indonesia ya. Tapi nggak masalah. Itu kalau tidak terjadi masalah santai. Tapi kalau tahu-tahu kok ada orang ketiga ya Pak ya, kok di tengah jalan pisah, itu nanti jadi pertanyaan. Ini mobil siapa? Rumah siapa? Ternyata mobilnya Pak waktu beli BPKB-nya atas nama istri ya Pak ya. Waktu beli rumah atas nama istri. Wah, waktu beli kulkas nggak ada tulisannya. Itu nanti jadi sedikit masalah. Kemudian yang kelima, warisan dikuasai oleh suami atau istri setelah salah satu meninggal. Ini juga banyak terjadi. Kemudian yang keenam, menunda pembagian waris ya, meskipun nanti kita akan ada sesi di mana kapan seharusnya bagi waris, itu salah satu judul di poin yang keenam ya. Yang ketujuh Pak, menunggu laku dijual. Kadang-kadang rumahnya satu belum dibagi karena belum laku ya Pak ya. Nah pertanyaannya apakah harus ditunggu atau tidak, kita akan bahas ya. Kemudian yang kedelapan, bukan ahli waris malah menuntut. Bukan ahli waris itu bisa jadi anak tiri, anak angkat, mantan istri ya, kemudian orang-orang yang bukan termasuk ahli waris tapi malah menuntut bagian. Oke. Atau yang ke-9, berdasarkan kesepakatan atau adat. Yang ke-10, sama laki-laki dan perempuan ya. Ini 10 biasanya hal yang dipermasalahkan di dalam pembagian waris ya, ini 10 masalah ya. Meskipun nanti kita akan bahas kalau ada waktu dan Bapak mau tentang cara bagi waris, saya sudah punya bukunya, judulnya 5 langkah bagi waris ya Pak ya. Nanti kalau mau kajian begini bagus, cuma kalau kajian begini Pak, plusnya itu kita bisa kaji mendalam, minusnya kalau hari ini kita ngaji, bulan depan kok ngaji lagi yang kita bahas hari ini, itu ya lupa. Nah makanya nanti kita akan lihat kira-kira bagusnya bagaimana. Oke, dan pastinya Pak, masalah ini muncul di Indonesia ya Pak ya, karena antara hibah, wasiat dan waris ini di Indonesia
itu biasanya tidak dipedulikan persamaan perbedaannya. Ya. Kita akan coba bahas yang pertama, yaitu bagi waris sejak masih hidup. Bapak masih hidup, anak-anaknya dikumpulkan, terus anaknya dibilang, "Nak, ini rumah buat kamu, rumah buat kamu, rumah buat kamu." Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya, boleh ya. Tapi namanya apa? Hibah atau hadiah, ya. Tapi orang kadang-kadang nyebutnya bagi-bagi apa? Waris. Oke, sekarang begini Pak. Pak Parto bukan nama sebenarnya ya. Tak mau nanti anaknya berantem karena harta warisnya yang melimpah. Suatu ketika beliau mengumpulkan semua anggota keluarganya, termasuk mantu, cucu, pembantu, anak angkat. Saat Pak Parto ingin membagikan waris kepada semua yang hadir dengan perhitungan dari Pak Parto sendiri, pertanyaannya, bolehkah pembagian waris itu? Boleh nggak Pak? Ya bukan waris ya Pak ya. Atau pembagian itu disebut waris, hibah atau wasiat? Hibah ya Pak ya. Berarti saat masih hidup tidak ada yang namanya bagi waris, tapi kata waris memang sudah menjadi bahasa kita. Kan Indonesia itu kan mewarisi budaya luhur ya Pak ya. Nah, kata mewarisi ini juga kadang-kadang tidak jelas. Makanya sebenarnya orang yang masih hidup tidak dilarang membagi hartanya kepada siapa saja. Tapi kalau masih hidup dilaksanakan saat pemberi penerimanya sama-sama masih hidup, namanya bukan bagi waris tapi hibah. Boleh, boleh, tidak dilarang karena hibah dan waris itu dua hal yang berbeda. Oke, berarti Bapak sudah bagus nih. Sekarang saya akan tambahkan. Hibah bercampur dengan waris. Kalau tadi masih hidup tidak disebut bagi waris. Tapi kalau hibah kok bercampur waris, kita akan contohkan. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Saya kasih sebuah pertanyaan begini. Ini untuk memudahkan saja logika berpikirnya. Pak Andre bukan nama sebenarnya, mempunyai satu istri yang cantik dan 3 anak laki-laki. Beliau sangat sayang terhadap mereka. Maka anak pertama beliau sudah berikan rumah setelah menikah, harganya 5 miliar. Anak kedua setelah menikah dibelikan rumah, harganya 7 miliar. Sayangnya anak terakhir Pak masih ikut bersama Pak Andre karena memang belum menikah. Banyak nggak yang seperti itu Pak? Banyak ya Pak ya. Terus begini, apakah jika nanti Pak Andre wafat, anak yang sudah mendapatkan rumah itu akan tetap dapat warisan dari Pak Andre atau tidak Pak? Tetap dapat ya Pak ya. Kenapa? Karena anak yang termasuk ahli waris. Cuma masalahnya begini, kan sudah dapat rumah, masa minta bagian lagi ya Pak ya? Kira-kira Pak, yang belum menikah tadi Pak, itu kan juga dapat warisan. Kira-kira dapat warisannya yang belum menikah, itu sama dengan anak lainnya atau lebih banyak dulu Pak? Sesuai dengan syariat ya Pak ya. Cuma Pak, kalau jadi anak yang ketiga yang belum menikah, kira-kira nuntut nggak Pak? Kan kakaknya dikasih rumah 5 miliar, kakaknya dikasih rumah 7 miliar, dia belum menikah, bapaknya meninggal. Dia kan tinggal bersama Pak Andre di rumahnya tadi, pastinya harganya juga mahal juga. Kalau hartanya Pak Andre kok langsung dibagi waris begitu saja, yang 2 anak pertama senang Pak. Kenapa? Karena sudah dapat lagi ya Pak ya. Tapi kalau anak terakhir senang nggak Pak? Nah, kata kakak-kakaknya, kamu sih nggak nikah-nikah, makanya bapak meninggal dulu ya Pak ya. Oke, kata anaknya tadi Pak, ya nggak salah saya, bapak sih nggak sabaran, nunggulah anaknya nikah dulu baru meninggal ya Pak ya. Kata bapaknya, ya nggak tahu, itu malaikat juga buru-buru sih, orang sebelum selesai anaknya belum nikah semua kok udah meninggal ya Pak ya. Itu Pak,
kalau kakaknya kok baik, gini aja deh, ya udah kita kasih dulu ya Pak ya, biar sama, sisanya baru dibagi apa? Waris. Kalau memang baik, tapi biasanya susah Pak. Biasanya kan begini, ya kan sudah dikasih rumah, berarti rumah ini milikku dong, kan itu Pak ya. Berarti Pak, hibah ini ada sedikit masalah karena yang satu belum dapat, yang dua sudah dapat. Biasanya menang yang dua karena yang tidak dapat cuma satu. Cuma kalau kebalikannya Pak, kebalikannya begini Pak, keluarganya anaknya 5, yang satu sudah dikasih rumah, yang 4 belum dikasih rumah. Pertanyaannya, yang sudah dikasih rumah Pak, dapat warisan lagi nggak Pak? Dapat ya Pak ya. Cuma kira-kira yang 4 Pak protes nggak Pak? Protes. Kenapa? Bukan kamu udah dapat, kok minta lagi ya Pak ya? Nah, ini berarti ada masalah, hibahnya kecampur dengan waris ya. Dan ini Pak sedikit masalah dalam bab tentang bagaimana hibah itu ada. Makanya Pak, sebelum saya membahas tentang bagaimana hukum waris, ternyata masalah yang pelik di Indonesia itu bukan masalah waris tapi masalah hibah. Kok bisa? Kita akan coba ya Pak ya. Oke, ini hibah nih di tengah ini Pak. Hibah itu akad pemberian harta dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup kepada siapa saja, tidak harus calon ahli waris ya Pak ya. Yang sebenarnya Pak, nilai yang dihibahkan itu boleh berapa saja, tapi kalau kepada selain anak, jangan sampai anaknya dalam keadaan miskin ketika diberikan kepada orang lain. Tapi kalau hibahnya kepada anak harus adil ya Pak ya. Dan hukum hibah itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anak ya Pak ya. Ini hukum hibah. Kalau ada salah satu klausul yang dilanggar dari hibah, biasanya akan sedikit masalah. Saya kasih contoh tadi, hibah itu akad pemberian hak milik, dan penting juga dicatat, sama-sama memberi, ada yang harus ada akad, ada yang tidak harus ada akad. Dan hibah itu akad. Apa itu akad? Apa Pak? Kesepakatan antara pemberi dan penerima yang disebut dengan ijab qabul. Itu namanya akad. Dan hibah itu akad. Sebagaimana jual beli, utang piutang, sewa menyewa, nikah itu juga akad. Makanya ada ijab qabul ya Pak ya. Karena sama-sama memberi, kadang-kadang ada akad, kadang-kadang tidak ada akad. Contoh Pak ya, suami istri Pak habis nonton film Indosiar ya Pak ya, hukuman anak durhaka saya gitu ya, dikutuk jadi batu saya gitu. Terus suami istri tadi ngobrol berdua, Bu, ini anak-anak kita ini semoga tidak berantem ya Bu ya. Iya. Terus kalau nanti harta kita banyak kan kita juga nggak lama-lama, gini aja Bu, rumah ini kasih yang nomor terakhir aja biar dia tinggal di sini. Kalau rumah yang Dus Marekon itu kasih yang nomor 2, yang di BSD yang nomor 3, yang di Pondok Indah nomor 4, kan itu Pak ya. Berarti laki-laki suami ngomong dengan istrinya. Malam itu Pak sekedar ngomong ya Pak ya, dan tidak ada siapa-siapa. Pertanyaannya, sudah hibah atau belum? Belum ya Pak ya. Cuma Pak masalah begini, besoknya nggak ada omongan apa-apa, besoknya nggak ada omongan apa-apa, ternyata bapaknya benar-benar meninggal, sang suami meninggal. Sang istri tadi ternyata Pak, ketika suaminya meninggal, dia bilang ke anak-anaknya, bilangnya gini, nah dulu sebelum meninggal itu bapak pernah ngomong ya Pak ya, kalau rumah ini buat si A, rumah ini buat si B, rumah ini buat si C, dan lain sebagainya. Pertanyaannya Pak, ketika orang tua sudah bilang begitu, harta orang tua tadi Pak
dibagi waris sesuai dengan syariat atau dibagi berdasarkan omongan dari orang tua tadi? Sesuai dengan syariat. Ya Pak ya? Gampang Pak. Tapi kalau Bapak kok kebetulan dengar dari ibunya ngomong begitu, dan Bapak kebetulan waktu dapat yang paling banyak, ya Pak ya, kira-kira Pak, bisa nggak kita ngomong begitu? Nah, misalnya gini, saudara kita cuma dapat rumah yang kecil-kecil, terus kita dapat yang paling gede, ya Pak ya, itu bisa jadi urusannya lain Pak. Kenapa? Pan Bapak udah ngomong, ya Pak ya, bagian saya kan dapat ini, kan gitu ya, berarti ya saya dapat ini, gitu ya. Itu Pak, omongan tadi sama sekali tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau ibu tadi sudah ngomong, biasanya anaknya nggak ada yang berani protes. Kenapa? Orang ibu sudah ngomong ya Pak ya. Kalau ternyata ke ibunya meninggal juga, kira-kira Pak, hartanya bagi waris nggak Pak? Harusnya bagi waris. Pertanyaannya, anaknya durhaka nggak sesuai dengan omongan bapak ibunya? Durhaka nggak Pak? Tidak. Kenapa? Karena omongan tadi tidak ada konsekuensi hukumnya, dan anak tadi tidak wajib melaksanakan omongan yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Kenapa? Karena kalau judulnya hibah, berarti akad pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Kalau cuma ingin memberi, itu berarti Pak, bukan akad dan tidak wajib dilaksanakan, ya Pak ya. Tapi di Indonesia omongan tadi itu jadi pegangan salah satu anak. Orang tua kalau sudah ngomong itu ya diikuti, kan gitu ya. Kan orang tua kalau ngomong itu ya kan harta orang tua. Padahal dia ngomong gitu karena dia dapat paling banyak, gitu ya. Oke. Terus kalau yang lain bilang, ya kan kata Pak Ustadz salah, kan gitu ya Pak ya. Ya kan Qur'annya nggak bilang begitu. Oh, yang tadi bisa bilang, ya kan Qur'an kan Allah, kalau orang tua ridho berarti Allah juga apa? Ridho, ya bener gitu ya. Ini Pak, awalnya gampang Pak, omongan tadi tidak jadi hukum ya Pak ya, karena cuma sekedar ingin, dan ingin itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Contoh nih Pak nih, sama-sama memberi. Zakat itu sedekah, dan saya pernah bahas di pertemuan yang lalu ya Pak, bahwasanya memberi kalau zakat yang salah satu bentuk dari sedekah itu tidak butuh akad, tapi butuh apa? Niat. Saya ulangi Pak, memberi nih tapi sedekah termasuk zakat. Orang memberi kok judulnya sedekah Pak, butuh akad nggak Pak? Tidak, butuhnya apa? Niat. Cuma kalau saya kasih pertanyaan, Bapak kalau bayar zakat fitrah melalui amil ya Pak ya, terus Bapak datang nih bawa beras sama amil, ditanya, Pak beras buat apa? Buat zakat, atas nama siapa? Saya sendiri. Yaudah salaman ya Pak ya. Terus Bapak diajari suruh ngapain Pak? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ya Pak ya. Kalau Bapak kok yaudah nggak usah salaman aja gitu, boleh nggak Pak? Atau nggak usah lah, yang penting tahu itu dari saya, boleh nggak Pak? Ya Pak ya. Berarti kalau bayar zakat lewat amil, kok Bapak bawa beras terus bilang, Pak zakat saya, terima kasih ya, pulang, boleh nggak Pak? Ya Pak ya. Biasanya kita diajak apa? Salaman. Pertanyaannya Pak, diajak salaman terus mengucapkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri Pak, itu akad atau bukan? Itu bukan akad, tapi melafadzkan niat. Makanya namanya nawaitu ya Pak ya. Dan orang yang jadi ambil nggak urus qabil tuh, kenapa? Orang niat kok qabil tuh ya Pak ya. Itu namanya Pak melafadzkan niat. Dan Bapak ketika diajari amil untuk mengucapkan nawaitu, Bapak sedang ditalkin. Duh, ditalkin. Memang meninggal Ustaz ya Pak ya. Gini. Ditalkin itu bukan diajari ketika meninggal, bukan. Ditalkin itu salah satu metode pengajaran. Ya, talqin itu apa? Laqtana yulaqinu talqinan, itu artinya ngajari tapi suruh menirukan, itu namanya talqin. Ya.
Makanya ketika ada orang kok akan meninggal, itu sunnahnya ditalkin. Ditalkin itu Pak beda dengan ditaklim. Taklim itu ngajari tapi tanpa suruh menirukan. Itu namanya taklim. Bapak hari ini namanya majelis taklim. Bapak nggak harus niruin kata-kata saya Pak. Tapi kalau anak kecil a ya Pak ya, ho ha, itu namanya ditalkin. Dan ditalkin itu suruh mengulang. Dan orang yang akan meninggal jangan ditaklim tapi ditalkin. Orang meninggal nih Pak nih, mau meninggal, Mbah, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Pak disebutkan bahwasanya siapa yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga Mbah, kan itu ya. Itu Pak sudah bukan masanya, itu namanya taklim. Tapi kalau pas mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Nah, la ilaha illallah biar menirukan. Sekali saja Pak, nggak usah Mbah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu ya. Khawatirnya Pak, kalau mbahnya itu sebel, alah berisik, langsung gitu ya Pak ya. Berarti akhir meninggalnya malah bilang apa? Berisik, kan gitu ya. Oh, enggak la ilaha illallah berarti. Makanya kalaupun agak susah la ilaha illallah, cukup Allah. Allah, gitu cukup Pak. Itu namanya talqin, termasuk ketika dikebumikan. Mayoritas ulama juga mensunahkan untuk ditalqin. Tapi ada yang bilang nggak usah, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan mata empat bilang tetap sunnah ditalqin. Dan Bapak ketika mau baca niat itu sedang ditalqin, persis dengan orang yang mau masuk Islam Pak. Ketika diajak salaman di meja gini, itu sebenarnya Pak nggak usah diajari, kalau dia hafal ya udah ngomong sendiri aja. Tapi kan biasanya gini ya, kamu yakin masuk Islam? Yakin, oke. Sekarang kamu tirukan saya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Dan orang zakat itu awalnya ngasih ke orang tanpa harus bilang zakat, boleh ya Pak ya, bahkan tanpa harus bilang dari kita juga boleh. Tapi kalau lewat amil Pak, Bapak harus bilang kalau itu apa? Zakat. Karena di Indonesia amil tidak cuma mengumpulkan zakat, tapi juga infak, sedekah, wakaf, fidyah dan lain sebagainya. Ya Pak ya, itu tidak harus ada akad. Tapi kalau akad sah kalau ada ijab qabul. Tidak ada ijab qabul berarti nggak sah. Ada ijab nggak ada qabul nggak sah. Ada qabul nggak ada ijab juga tidak sah. Angkah tuh kah qabil tuh ya Pak ya. Tapi kalau nggak angkah tuh kah kok qabil tuh nggak sah. Contoh ada anak muda Pak lagi sholat nih, habis sholat nih tahu nih samping kanannya itu bapak-bapak punya anak cantik ya Pak ya. Terus habis sholat salaman anak muda tadi, terus bilang Pak qabil tuh ya, gitu ya Pak ya. Apaan gitu ya? Enggak, latihan doang gitu ya. Berarti Pak kira-kira sah nggak akad nikahnya? Ya enggak ya Pak ya. Dan akad nikah itu Pak terjadi antara laki-laki dan perempuan. Akad nikah itu sah terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Bapak kayaknya ini nggak percaya ya Pak ya. Kalau nikahnya Pak itu antara laki-laki dan perempuan. Nikahnya Pak kalau laki-laki, perempuan-perempuan itu namanya LGBT ya Pak ya. Tapi kalau akadnya terjadi antara wali perempuan dengan mempelai siapa? Laki-laki. Kalau mempelai perempuannya kok di kamar Pak, nggak keluar dulu, boleh nggak Pak? Katanya dulu begitu ya Pak ya. Katanya nih, kata orang-orang tua itu kalau dulu Pak waktu akad nikah itu istrinya itu di dalam kamar dipingit dulu, belum boleh, belum halal gitu Pak ya. Nah giliran sudah halal baru, nah kalau sekarang sudah halal dulu Pak, cerita orang-orang tua gitu Pak ya. Kalau sekarang Pak baru kenalan saja itu sudah boleh kemana-mana asalkan berangkat ke rumahnya Pak itu bawa martabak manis ya Pak ya. Berarti anaknya Bapak itu seharga martabak manis. Nauzubillah. Minta izin Pak,
mau keluar sebentar, oh ya mau acara apa, tahun baruan, yaudah jangan pulang malam-malam ya, kan itu Pak ya. Nah, bener Pak, tahun baru ya nggak pulang malam ya Pak ya, orang tahun baru pulangnya pagi gitu ya. Makanya punya anak perempuan itu, nah bener-bener ya, itu menjadi sebuah apa namanya anugerah dari Allah, tapi juga harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Ya karena surganya dia kelak Pak, itu ya tergantung suaminya. Ya meskipun bisa istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, atau kebalikannya bisa. Dan di Quran, suami masuk surga, istrinya neraka. Ada Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Siapa? Ya Fir'aun ya Pak ya. Itu contoh. Ini namanya akad. Berarti akad itu Pak harus ada ijab kabul. Tapi kalau sedekah hadiah itu memberi tanpa harus ada akad. Tapi kalau sedekah karena dia ibadah harus niat Pak. Ya nanti salah satu perbedaan antara hibah dan hadiah itu begitu. Termasuk apa? Dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup, kalau diberikan saat pemberinya sudah meninggal, itu bisa wasiat, bisa waris. Berarti hibah kalau setelah meninggal namanya bukan hibah, tapi apa? Kalau nggak wasiat ya waris. Misalnya gini, orang tua bilang, nah ini buat kamu tapi setelah aku meninggal. Oh berarti bukan hibah Pak. Berarti ya kalau nggak wasiat waris. Ya Pak ya. Makanya kalau pas memberi kok judulnya hibah, tidak ada klausul setelah meninggal, meskipun ketika diberi Pak boleh tetap ditempati orang tuanya. Contoh gini, nah bapak ini sudah pensiun, kamu ini ya pemilik rumah ini, saya hibahkan kepadamu nak, tapi selama saya masih hidup boleh nggak rumahnya saya tempati, boleh nggak Pak? Boleh, karena yang diberikan adalah hak milik, bukan hak pakai. Masalah siapa yang memakai itu sah-sah saja. Tapi Pak, kadang-kadang orang tua itu gini, nanti kalau saya hibahkan, nanti kalau saya sakit atau butuh sesuatu, jangan-jangan nggak dikasih kembali, atau malah bisa jadi dijual ya Pak ya. Tenang, kenapa? Tadi saya katakan, memberi kepada orang lain sama sekali tidak boleh diminta kembali, kecuali yang memberi itu minta dan yang diberi itu ridho untuk memberikan. Tapi kalau kepada anak sendiri Pak, itu tidak masalah diminta kembali ridho atau tidak selama barangnya masih ada. Bahkan Nabi menggambarkan orang yang meminta kembali pemberiannya itu Pak seperti apa? Anjing yang muntah, ya muntahnya itu dimakan kembali. Tapi kalau kepada anak nggak masalah. Contoh gini, Bapak sudah menghibahkan kepada anak, tanah ini masih kosong, terus Bapak bilang, nah tanahnya saya pakai dulu ya, nanti kapan-kapan kalau ada saya kasih kembali. Itu boleh Pak, nggak masalah, karena hibah kepada anak boleh diminta kembali. Tapi kalau kepada istri sendiri Pak, tidak boleh diminta kembali kecuali atas keriduan dari istri ya Pak ya. Oke, ini hibah yang mana penerimanya boleh siapa saja, boleh ahli waris, boleh selain ahli waris. Jadi Pak, menjadi salah satu solusi yang ditawarkan ketika orang itu ketika akan meninggal punya orang yang dekat tapi bukan calon ahli waris. Contoh, suami istri Pak menikah 5 tahun nggak punya keturunan, sampai tetangganya bilang mancing dulu aja ya Pak ya. Oh mancing ya, ya udah. Akhirnya Pak, 2 orang ini Pak ke pemancingan, mancingnya. Mancing itu bukan itu, mancing itu maksudnya ngerawat anaknya orang lain. Boleh nggak Pak? Boleh. Yang tidak boleh binnya diganti, ya Pak ya. Berarti Pak, anak tadi anak angkat. Kalau anak angkat ahli waris atau bukan? Bukan. Kalau nanti meninggal berarti anak angkat ini Pak, meskipun secara tata negara masuk ke kakaknya ya Pak ya, berarti secara nasab dia tidak bisa menjadi nasabnya. Kalau tidak menjadi nasabnya Pak, berarti tidak akan dapat apa? Waris. Cuma banyak juga yang ngangkat anak sejak kecil dan tidak ketahuan bapak ibunya siapa, sampai gede Pak nggak dikasih tahu kalau dia ternyata anak angkat. Oh, ini kasihan banget nih ya.
Kasiannya apa? Masalahnya banyak Pak. Kalau lawan jenis nanti wudhunya bagaimana, kemahramannya bagaimana, kalau yang diangkat anak kok perempuan nanti walinya siapa waktu menikah, ya Pak ya, ini nanti agak banyak masalah ya. Tapi dalam sisi hukum waris berarti dia bukan termasuk calon ahli waris. Tapi kalau pas sebelum meninggal kok dikasih uang dalam rangka hibah, boleh atau tidak? Boleh, ya Pak ya. Anak tiri Pak, anak bawa dari istri. Suami istri menikah, istrinya sudah punya anak duluan, berarti anaknya istri itu tidak ahli waris suami, anaknya suami bukan ahli waris jadi istri. Berarti nanti kalau bagi waris yang tiri-tirian itu yang nggak dapat Pak, ya Pak ya. Berarti dia bukan termasuk calon ahli waris, dan ini bisa diberi hibah, ya Pak ya. Oh, berarti hibah boleh siapa saja. Atau begini, hibah itu meskipun boleh siapa saja, tapi ada batasannya apa? Nilainya itu terserah Pak. Hanya saja kalau kepada selain ahli waris, jangan sampai anaknya dalam keadaan miskin, dihibahkan wujud semua, itu nggak boleh. Tapi kalau kepada anak, malah ada undang-undang aturan kalau hibah harus adil, ya Pak ya. Dan ini Pak nanti jadi masalah. Yang tadi saya contohkan kenapa kecampur waris, karena ada ketidakadilan. Suatu ketika ini ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu namanya Nu'man bin Bashir. Si Nu'man ini Pak diajak bapaknya ketemu Nabi. Gara-gara bapaknya Nu'man itu memberi kepada Nu'man tapi yang lain tidak dikasih. Ya Pak ya. Makanya Nabi itu ketika dilaporin sama bapaknya Nu'man, Nabi nanya, anakmu yang lain dapat nggak? Enggak. Terus Nabi, farjihu, ulang, kamu minta kembali, saya tidak mau jadi saksi atas kezoliman. Berarti kalau ada anak yang satu dikasih judulnya hibah Pak, kok yang lain tidak dikasih, maka itu salah satu bentuk kezoliman. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu biasanya karena prestasi. Anaknya yang pertama SMA lulus dikasih hadiah HP, anak yang kedua SMP hadiahnya bisa sama bisa tidak sama, yang ketiga anaknya SD itu hadiahnya nggak selalu seperti yang SMA, ya Pak ya. Itu judulnya adalah hadiah. Tapi kalau hibah harus adil, bahkan adilnya itu sama laki perempuan, minimal sama-sama dikasih. Ya, itu kejadian terjadi di zaman Nabi, yaitu Nu'man dibawa sama bapaknya. Bapak tahu? Bapaknya Nu'man tahu Pak? Jadi sahabat Nabi tadi namanya Nu'man bin Bashir, ya Pak ya. Berarti Nu'man tadi bapaknya siapa? Bashir, ya Pak ya. Ini dibawa ketemu Nabi, ternyata Nabi nggak mau menjadi saksi atas kezoliman. Oke, kita isanya ada bunyinya nggak? Ada. Oh, berarti masih ada waktu sedikit ya. Berapa? 3. Oke. Untuk melengkapi kajian kita kali ini ya, insya Allah nih masih banyak yang perlu saya sampaikan ya, karena nanti juga ada bab tentang wasiat yang mirip dengan hibah dan banyak orang Indonesia yang keliru, dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kalau ada waktu nanti kita akan bahas tentang hibah antara solusi dan masalah, karena kadang-kadang jadi masalah, kadang-kadang jadi solusi, ya Pak ya. Nanti solusinya bagaimana dan dalam bab apa saja kita akan bahas ya. Dan kira-kira masih ada waktu sedikit dari ibu-ibu dulu kali ya, yang mau bertanya. Ada nggak Ibu? Oh ada, silahkan ya. Sayangnya saya kehalangan ini nih, apa namanya, tembok nih. Silahkan Ibu ya. Bude. Kakak sepupu itu berarti aduh, nenek. Bude atau nenek? Oh, nenek punya anak 5. Salah satunya budenya Ibu. Istri suaminya masih hidup, sudah meninggal. Terus hartanya dikuasai sama kakak sepupu. Kakak sepupu dari anak budi yang pertama. Anak budi yang pertama. Kakak sepupu.
Bentar. Bapak tahu. Oke, berarti salah satu saudaranya Bude tadi ya, atau keponakannya Bude? Waduh, keponakan. Tapi dia diangkat anak sama Bude. Merawat Bude enggak? Tapi semuanya dikuasai. Terus kenapa menguasai? Dia ngomongnya udah dikasih ke saya kok, gitu enggak? Oh, enggak ada. Oh, iya. Siap. Oh iya, kena azab. Udah ngeri aja nih, Bang. Siap. Oke. Oke. Gini, orang yang tidak punya siapa-siapa itu bukan berarti tidak punya ahli waris ya Bu ya. Ketika Bude itu kita sebut almarhum sajalah, almarhumah saja ya. Almarhumah pas meninggal kalau punya bapak ibu, tetap bapak ibunya almarhumah tadi dapat warisan. Tapi kan bapak ibunya Bude yang almarhumah tadi kan sudah nggak ada. Harusnya warisannya kepada saudara-saudari dari Bude almarhumah tadi. Harusnya. Tapi ketika tidak seharusnya begitu malah begitu, itu ya insya Allah nanti ada azabnya Bu. Tunggu aja ya. Gini, itu masalahnya susahnya apa? Makan harta orang lain dengan zalim itu Bu, itu dunia akhirat Bu. Dan itu nggak usah pakai dalil ya Bu ya. Orang kalau makan harta saudaranya itu biasanya hidupnya paling tidak enak lah. Yang bahasa ini belangsak biasanya begitu. Biasanya lah ya, tapi jangan didoakan jelek, semoga tambah baik ya Bu ya. Oke, tapi harusnya sih gini, harusnya dia apa ya, dikasih tahu dulu, kan kamu bukan orang yang dapat warisan. Kalaupun keponakan itu nanti calon ahli waris, tapi anak laki-laki dari saudara kandung dari Bude almarhumah tadi. Itu pun kalau sudah tidak ada saudara kandung sama sekali, dia akan jadi calonnya. Ya, insya Allah semoga bisa difahami Bu. Jawabannya itu kalau memang dikuasai dengan catatan, oh udah dihibahkan ke saya, berarti mana buktinya, gitu Pak. Kalau gara-gara kan yang merawat saya, ya berarti kamu kan merawat kan, berarti kalau minta bagian berarti kamu digaji dong. Berapa lama kamu merawat? Sehari mau digaji berapa? Gitu Pak ya. Nggak boleh dong mentang-mentang merawat terus semuanya dikuasai, kan nggak boleh. Nah, dan itu banyak Bu, kasus yang paling banyak terjadi. Tapi saya kira ya insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang lain semoga nanti tanya jawabnya agak panjang gitu ya, karena waktunya mepet banget dan sudah waktu sholat isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu. Satu dulu, gimana boleh, silahkan ya. Oh siap. Jadi bibi saya ini, sampai dia meninggal dia belum pernah menikah. Ya Allah, oke. Ya, tapi dia memiliki rumah satu, punya juga mobil dan sedikit deposito. Siap. Dia punya banyak keponakan. Oke. Salah satu keponakan dari sepupu saya itu, satu-satunya yang belum memiliki rumah. Jadi karena dia prihatin, dia katakan kepada sepupu saya ini, nanti kalau tante meninggal, ini rumah tante untuk kamu, dan dia memintakan pada seluruh keluarga. Oke. Dia berwasiat kalau dia meninggal, maka rumah itu akan diberikan pada sepupu saya itu. Dan kami keponakannya, karena juga tahu sepupu saya itu nggak punya rumah, kami juga ikhlas. Tapi pertanyaan saya, kalau maupun waris itu dibolehkan? Oke. Bagus nih pertanyaannya, dan insya Allah ini Pak di pembahasan di berikutnya ya Pak ya, tentang wasiat. Jadi orang yang akan meninggal itu boleh memberikan pada orang lain setelah dia meninggal, namanya wasiat. Catatannya ada dua. Yang pertama, yang diberi itu bukan calon ahli waris. Yang kedua, maksimalnya sepertiga dari harta orang yang memberi. Kalau dia keponakan bisa ahli waris, bisa tidak. Karena keponakan nggak semuanya ahli waris, ya Pak ya. Kalaupun dia ahli waris, ya ini catatannya kan maksimal sepertiga. Asalkan yang lain ahli warisnya setuju, maka boleh lebih dari sepertiga.
Berarti Pak, judulnya adalah yang harusnya dapat mereka mengikhlaskan bagiannya diberikan kepada keponakan yang tidak punya tadi. Ini Tambahan sedikit. Jadi bibi saya ini masih punya saudara kandung. Oke. Ibu saya itu waktu dia meninggal belum jadi ahli waris. Betul. Ya, betul. Makanya ketika sepupunya bapak tadi, ya siap. Ketika ini sepakat ya udahlah, kalau memang bibi ini meninggal dan dia berwasiat itu kita ikhlaskan gitu. Termasuk saudaranya tadi juga. Semua. Saudara kandungnya ibu tadi juga ikhlas. Iya betul. Oh. Saya Sudah oke juga ya. Oke. Berarti gini, awalnya Pak, kalau bagi waris, keponakan awalnya nggak dapat semuanya. Karena ketutup sama saudara kandungnya almarhumah tadi. Berarti awalnya Pak, ahli warisnya adalah saudara-saudarinya almarhumah. Bahkan teman saya yang tinggal di Amerika, di Chicago, dia membuat surat bahwa haknya dia diberikan pada bagus juga. Berarti itu yang sudah paling aman. Berarti hukumnya boleh-boleh saja. Ya Pak ya. Karena yang harusnya dapat sudah memberikan kepada orang lain dan itu sah hukumnya. Oke. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.